Kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang kalian diancam akan disebar data, terutama kalau kalian gagal bayar di pinjaman OJK. Simak video ini sampai habis. Jadi gini teman-teman, jika kita telah membayar di aplikasi tersebut, banyak yang takut akan menghubungi kontak darurat. Banyak banget pertanyaan, bang ini keluar kondar nggak? Bang ini gimana bang aplikasi ini gitu. Nah, jadi buat kalian yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Shopee, Akulaku, Kredivo dan sebagainya, pokoknya pinjol OJK lah, pasti kalian akan resah nih, karena akan dihubungi terus nih. Biasanya awal-awal itu masih deskol ya, yaitu orang yang penagih dalam kantor ya, bukan lapangan. Maksudnya kalau orang yang nelpon gitu, itu masih deskol. Jadi orang-orang yang dari aplikasi tersebut, mereka akan menghubungi kalian lewat WhatsApp, telepon atau email sebagainya. Jangankan kalian yang telat bayar, bahkan yang sebelum jatuh tempo pun kalian sudah dihubungi berkali-kali dong. Dihubungi berkali-kali, diingatkan kalau kalian akan jatuh tempo. Kadang juga ada yang membuat kesel, itu sebelum jatuh tempo kita juga dihubungi dengan suara robot. Yang jadi pertanyaan, apakah pinjol seperti OJK, Akulaku, Shopee, dan Kredivo ini sebar data? Jadi gini, kalau masalah sebar data pinjol OJK, yang dimaksud berikut. Mungkin sebar data itu foto KTP kita dijelekin, semua kontak HP kita disebutin kalian pencuri lah gitu, kita dibikin galang donasi, kalian dibilang kabur lah, terus foto kalian diambil dari media sosial, dibikin macam-macam lah gitu kan. Nah, kalau pinjol OJK, saya rasa ini nggak mungkin melakukan seperti itu, karena sebagian besar ancamannya hanya untuk menakuti nasabahnya agar segera melunasinya. Jadi kita cuma digertak akan disebar data tuh, padahal mah nggak bakal seperti itu. Nah, kalian yang pernah menjadi korban pinjol Akulaku, Shopee, yang lain OJK lah, kemudian kalian berhadapan dengan DC, tentunya kalian lebih tahu ya sebenarnya gimana gitu. Tapi kalau menghubungi kontak darurat dan mengkonfirmasi jumlah utang, terus kemudian menginformasikan bahwa kalian ini berhutang, kalian tidak bisa dihubungi, itu emang benar. Kalian tidak bisa dihubungi, makanya mengatakan begini-begini gitu, ya itu memang benar, dan itu pun akan terjadi. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau kalian sudah memasukkan kontak darurat, berarti kalian sudah menyetujui bahwa kontak darurat tersebut bersedia untuk dihubungi ketika kalian tidak bisa dihubungi atau mungkin dalam keadaan darurat. Logikanya, yang terpikir pertama oleh siapapun adalah kontak daruratnya atau orang terdekat yang didaftarkan dong. Yang jadi pertanyaan juga, berapa lama sih biasanya DC menghubungi kontak darurat? Ini tergantung ya, tergantung kalian berapa lama kalian tidak bisa dihubungi. Ketika kalian lama tidak merespon, bisa jadi DC itu akan menghubungi kontak darurat. Jadi terkadang ada benarnya dan ada baiknya jika kita membalas sesekali WhatsApp atau DC kita balas, kita respon lah, tapi jangan sering-sering. Tujuannya agar tidak bisa menghubungi kontak darurat atau kontak-kontak yang lain ya. Tapi ini kan repot, kita akan terus diangkat-angkat terus lah gitu. Tapi ada juga yang ngeselin nih di DC-DC ini, kita nggak ditelepon sama sekali, jatuh temponya masih beberapa hari, bahkan baru lewat sehari, itu sudah ditelepon kontak darurat. Lah kitanya nggak ditagih. Ngeselinnya seperti itu. Jadi untuk masalah sebar data di pinjol OJK ini, yang mungkin lebih cenderung ke arah ilegal, yang sebar data yang dipermalukan lah gitu kan, saya rasa sih ini nggak mungkin. Pinjol OJK tidak akan melakukan seperti itu. Walaupun melakukan seperti itu pun nggak separah ilegal, hanya sebatas nelpon di luar kontak darurat ya. Atau kalian dikatain anjing lah, dikatain apalah gitu kan, tapi pas ditanya ini dari aplikasi apa, dari DC apa, biasanya nggak jawab. Intinya untuk menakut-nakuti kalian, dan mereka benar-benar tidak melakukan penyebaran data yang benar-benar secara ilegal. Namun ujung-ujungnya hanya sekedar gertakan aja biar kalian takut. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.